nantinya mampu mengetahui ya apa yang masuk dengan agronomi ya, pengertian agronomi, ruang lingkup agronomi ya, itu harus tahu ya. Karena dengan Anda tahu itu ya, saya juga akan memberikan penilaian nantinya, ada penilaian. Saya lihat dari kemampuan kalian itu sendiri, mampukah kalian dalam menjelaskan materi-materi yang saya berikan ya, seperti itu. Itu untuk pertemuan yang pertama ya, materinya definisi dan pengertian agronomi. Kemudian untuk pertemuan yang kedua dan ketiga, materinya adalah tanaman pertanian ya. Nah, di tanaman pertanian ini ada bagian-bagiannya kan, ada tanaman hortikultur ya, tanaman perkebunan, satu lagi tanaman pangan ya. Nah, dari ketiga tanaman tersebut ya, nantinya kemampuan yang saya harapkan dari pembelajaran tersebut, adik-adik harus bisa memahami, mengerti apa sih tanaman pangan itu, apa tanaman perkebunan ya, apa tanaman hortikultura ya, seperti itu. Nah, saya nantinya akan melihat dari pembelajaran kalian itu, mampukah kalian membedakan mana yang tanaman pangan, mana tanaman hortikultur, mana tanaman perkebunan ya, seperti itu. Nah, nilainya tetap sama seperti penilaian pada saat pertemuan pertama. Saya akan melihat kemampuan kalian dalam bisa menjelaskan pengertian tanaman pangan ya, tanaman perkebunan, tanaman hortikultur. Dalam hal ini semua jenis tanaman pertanian ya, itu untuk pertemuan yang kedua dan yang ketiga. Nah, untuk pertemuan yang ke-4 dan 5 ya, materi kita energi dan produksi pertanian ya, energi dan produksi pertanian. Nah, harapan yang saya inginkan dengan kita belajar materi energi dan produksi pertanian ini ya, Anda nanti bisa mengerti apa yang dimaksud dengan energi ya, untuk apa energi itu bagi pertumbuhan tanaman ya. Nah, nanti nilainya pun akan saya lihat dalam kemampuan kalian untuk menjelaskan hubungan antara energi ya untuk keberlangsungan pertumbuhan tanaman ya, seperti itu. Nah, untuk yang pertemuan ke-6, ke-7 dan ke-8 ya, materinya adalah peranan tanah ya, peranan suhu dan peranan cahaya. Nah, ini sangat mendasar sekali ya untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini penting. Maka dari itu, adik-adik di sini saya ingin melihat kemampuan kalian dalam memahami apa yang masuk dengan suhu, tanah, cahaya. Untuk apa suhu, tanah, cahaya tersebut terhadap pertumbuhan tanaman ya. Itu. Kemudian untuk pertemuan yang ke-9, ke-10 dan ke-11, materinya ada 3 di sini. Ada metabolisme, ada fotosintesis, ada respirasi ya. Nah, di sini adik-adik harus tahu, harus paham apa sih fotosintesis, apa sih respirasi. Nah, apa hubungan keduanya itu terhadap metabolisme ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang ke-12, ke-13 dan ke-14, materinya adalah teknik budidaya tanaman dan perlindungan tanaman. Nah, di sini saya ingin melihat kemampuan kalian bagaimana menanam tanaman semusim. Nah, kemudian setelah kalian tanam tanaman tersebut, mampukah kalian melindunginya? Ya, seperti itu. Nah, untuk itu dalam hal pembelajaran ini, Anda memang harus benar-benar tahu bagaimana cara budidaya atau teknik budidaya yang baik dan benar. Mulai dari nanti pemilihan benih ya, kemudian pengolahan tanah, pemupukan ya, pengairan dan perlindungan tanaman. Itu ya. Jadi yang ke-12, 13 dan 14. Kemudian untuk materi yang pertemuan terakhir ya, pertemuan yang ke-15, ke-16 itu pertemuan dua terakhir dari pertemuan apa ya itu namanya, pertemuan ke-15, ke-16 ini sebenarnya lain ya. Pertemuan ke-15
yang unggul ya. Nanti saya contohkan, mungkin kita nanti akan membuat suatu praktikum menyilangkan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih ya, seperti itu. Atau nanti kalau yang di rumahnya punya nanti batang tanaman yang berbatang tinggi, buah manis dengan batang yang pendek tapi buah masak, nanti bawa saja, kita silakan, bukan bawa tanamannya, cukup ambil bagian-bagian yang bisa di stek saja. Nah, di situ bisa kita lakukan persilakan ya. Mungkin itu saja ya materi yang harus adik-adik kuasai, atau adik-adik boleh nanti cari ya literaturnya. Jadi pas saya mengajar nanti siap, kalian sudah ada materi yang ke-16 itu kata ibu tentang kuliah tanaman, kalian carilah literaturnya ya. Nanti pas ibu menjelaskan kalian langsung menyambung ya, seperti itu. Nah, dalam LPS ini penilaiannya sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama ya. Nanti untuk kuis 25%, untuk ujian tengah semester 30%, dan untuk akhir semester 45% ya. Namun tidak serta-merta itu saja. Untuk kuis saya akan memberikan nilai tambahan. Nilai tambahan tersebut kalian nanti hadir itu berapa persen ya. Kemudian dalam pakaian kalian bagaimana, rapi atau tidak, itu nanti saya nilai, ada bobotnya ya. Kemudian Anda masuk ke sini telat atau tidak, itu juga akan saya beri nilai untuk kuis. Nah, untuk ujian tengah semesternya, nilai tambahannya adalah Anda, ketepatan Anda dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan ya. Benar tidaknya tugas yang saya berikan itu Anda jawab ya, seperti itu pokoknya. Dan yang terakhir, untuk ujian akhir semester saya juga akan memberikan pokok ya, nilai, yaitu dengan cara keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan di saat saya sedang menerapkan pembelajaran ya. Saya ingin pembelajaran kita ini ya aktif, sehingga di antara kalian ini harus ada diskusi ya, diskusi di mana pembelajaran yang saya berikan ini jadi berkembang, tidak monoton ya. Saya ingin kalian membuat suatu catatan kecil ya, untuk sebagai catatan pertanyaan ya. Mungkin bertanya dengan ibu boleh, atau bertanya sesama teman juga boleh, sehingga kegiatan kita ini tidak monoton, aktif ya. Ada timbal balik ya, seperti itu, harus seperti itu ya. Ngerti tidak? Baiklah, kalau begitu terima kasih ya atas perhatiannya.